Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami menyediakan berbagai macam kegiatan, bahkan saudara-saudara juga bisa mengunjungi situs kami, baik itu Konseling Kristen maupun STTRI. Maka saudara-saudara bisa mengakses, bahkan bisa melihat, bahkan bisa mendengar berbagai macam hal untuk dipelajari bersama-sama. Dan kami juga menyediakan macam-macam program di dalam studi kami, dan semuanya dikemas dengan sangat profesional. Kami ingin serius sekali karena kami mempunyai moto bagi kita hidup di dalam integritas. Berarti kejujuran dalam kebenaran. Kita harus bangun itu. Makanya kita tidak sembarang memberikan akan degree dan sebagainya. Jadi kali ini kita sedang membicarakan mengenai sifat-sifat buruk yang hadir di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Banyak sekali sifat buruk yang menghambat akan rencana kekal Tuhan, sehingga banyak keluarga yang tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan mau. Dan kali ini kita akan membicarakan sifat buruk yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahkan jikalau kita aktivis gereja, kita orang Kristen, kita bahkan adalah orang Kristen yang menyukai hal rohani, kadang-kadang tidak punya ruangan khusus bagi Tuhan di dalam kehidupan pernikahan kita. Jadi sifat buruk tidak punya ruangan khusus untuk kehadiran Tuhan di dalam keluarga, di dalam pernikahan kita. Nah, saudara, mari kita pikirkan ya. Jadi banyak orang masih berdoa, tapi sebetulnya itu asal doa. Banyak orang baca Alkitab, tetapi keseriusannya tidak barangkali cuma 10%. Tidak pernah mencatat, tidak pernah menggumuli, tidak pernah membaca buku rohani, tidak pernah mencari akan buku-buku rohani yang lain ada di toko-toko buku. Tidak serius dia. Dan tidak menyediakan waktu yang special for God, untuk Tuhan. Apalagi jika mau bicarakan, mau membangun rumah yang baru sekalipun, dia tidak mendesain rumah dengan ruangan khusus untuk alone with God, untuk sendiri dengan Tuhan. Jadi banyak keluarga-keluarga Kristiani sebetulnya itu menjadi rumah tangga yang sekuler. Oleh karena apa? Sebetulnya mereka tidak mempunyai ruangan khusus, waktu khusus, ya, yang memang disediakan untuk kehadiran Tuhan di dalam rumah tangganya. Jadi saudara, menyedihkan sekali. Oleh karena apa? Oleh karena ini realita, ini menunjukkan tidak seriusnya banyak keluarga Kristen di dalam kehidupan imannya. Jadi mereka itu hanya menempelkan akan tingkah laku rohani itu sebagai aksesori yang ditempelkan sebagai orang Kristen. Pada realitanya, untuk yang lain mereka serius sekali. Tapi untuk bergaul dengan Tuhan, mereka tidak serius. Untuk janji dengan orang lain mereka akan serius sekali jika itu berkaitan dengan keuntungan materi dan sebagainya. Bahkan untuk kesenangan-kesenangan serius sekali. Datang untuk hadir di konser atau datang untuk nonton film tidak pernah terlambat. Tetapi untuk Tuhan tidak ada waktu khusus. Menyedihkan sekali. Dan mari kita lihat akibatnya itu menjadi dampaknya. Sebetulnya tidak real kehadiran Tuhan di dalam hidup pernikahan dan keluarga mereka. Sehingga kekayaan daripada firman Tuhan yang disediakan, bahkan ada yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, ternyata tidak membekas. Jadi tidak membekali, tidak signifikan sekali menjadi sesuatu yang hadir, sehingga masih diingat. Kebenaran firman Tuhan apa yang sudah menyelamatkan pernikahanku? Kebenaran firman Tuhan apa yang sudah menolong aku menjadi lebih bijaksana dalam mendidik anak-anak? Kebenaran firman Tuhan apa yang sebetulnya sudah membekali aku di dalam bisnisku dan sebagainya? Tidak membekas. Kenapa? Oleh karena memang di dalam kehidupan pernikahan
tidak ada ruang khusus disediakan untuk Tuhan. Dan mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menyedihkan sekali ya. Kalau seperti tadi apa yang Bapak katakan, bahwa banyak orang Kristen itu hanya melihat hal-hal rohani itu cuma sebagai hiasan, cuma sebagai aksesori di dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada wujud nyata. Sebetulnya bagaimana sih kita itu seharusnya hidup? Tidak ada lalu kemudian keinginan begitu untuk mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan. Tetapi nanti kalau misalnya saja ada problem di dalam hidup, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan sakit penyakit, baru kita itu berteriak-teriak begitu. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Pada saat itu baru kelihatannya begitu, baru klik begitu. Waduh, sudah Ya, selama seringkali ini kan munculnya manusia itu kalau tidak terpaksa. Nah, baru belum serius. Termasuk orang kalau tidak sakit gigi ya tidak pergi ke dokter gigi. Kan begitu. Nah, kalau tidak sakit ya tidak ke dokter. Jadi seringkali itu Tuhan seolah-olah sampai menempatkan dalam kondisi dipaksa. begitu ya. Kepepet Baru begitu. mereka kepepet itu baru mencari Tuhan. Nah, masa kita itu akan membawa, itu yang Tuhan Yesus katakan, jangan membawa dirimu dalam pencobaan. Bahkan minta kepada Tuhan dalam setiap doa, jangan biarkan kami masuk di dalam pencobaan. Itu artinya, jangan sampai kita itu seperti itu. Menjadi orang yang sebetulnya itu membuat diri sebetulnya itu berada dalam posisi seperti ini. Apakah ada hal-hal begitu Pak yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai di dalam kehidupan pernikahan itu lalu kemudian tidak ada tempat untuk kehadiran Tuhan? Kan kadang-kadang kalau saya melihat begitu ya, banyak sekali orang awam ataupun jemaat itu yang kemudian aktif gitu di gereja. Jadi pulang sudah capek, lalu tidak ada waktu untuk Tuhan sama sekali. Kan itu juga sama. Nah, sebetulnya itu kalau sampai seperti itu pun tetap menunjukkan bahwa dia itu berpikir keliru mengenai menyediakan waktu untuk Tuhan. Menyediakan waktu untuk Tuhan itu selalu ujung-ujungnya harus alone, sendiri, solitude. Jadi kalau cuma rame-rame aktif di gereja, itu sebetulnya itu belum menjadi suatu pertanda bahwa dia adakan waktu untuk Tuhan. Itu bisa menjadi pelarian. Makanya dalam Wahyu pasal 2 itu jemaat sampai terjebak seperti itu. Sudah begitu aktif jemaat Efesus, sampai dipuji Tuhan dengan 4 macam pujian, tetap pada ujung-ujungnya Yesus sendiri menegur, kamu kehilangan kasihmu yang semula terhadap aku. Berarti sudah kehilangan kasih. Oleh karena apa? Manusia itu sebenarnya bisa aktif. Bahkan aktivitasnya bisa berbuahkan buah yang nyata. Sama seperti Efesus, jemaatnya kan bisa menghasilkan Timotius, Aquila, Priscilla. Bahkan mereka itu tahu teologi yang baik. Bahkan mereka bisa membedakan akan ajaran benar dan sesat dan sebagainya. Bahkan mereka rela menderita untuk nama Tuhan Yesus melalui penganiayaan. Tapi tetap mereka kehilangan kasih terhadap Tuhan. Kenapa? Sebetulnya mengadakan waktu khusus untuk Tuhan itu masalah solitude sendiri. Jadi berarti Pak, kalau masalah itu betul, masalah pergaulan dengan Tuhan itu kita tidak bisa rame-rame begitu. Maksudnya itu tidak bisa lalu kemudian jalan sana, jalan sini, mendengarkan ini, mendengarkan itu. Tidak bisa hanya dengan itu saja, kan begitu Pak? Kita harus mempunyai waktu sendiri dengan Tuhan. Maksud saya itu pertanda yang paling nyata adalah alone with God. You adakan waktu khusus enggak? Setiap hari. Nah, apakah kamu serius menyediakan tempat khusus enggak yang tidak terganggu setiap hari? Nah, sebenarnya itu terganggu itu artinya kalau suaminya tahu, istrinya tahu bahwa itu kamu baca Alkitab dan tidak mau diganggu itu sudah baik. Tapi kalau itu tidak ada, sebetulnya keseriusan kita itu untuk menyediakan tempat bagi Tuhan masih dipertanyakan. Jadi berarti
Kalau waktu dari kita sendiri dengan Tuhan itu saja tidak jelas, apalagi kita mau mengajak anak-anak juga untuk menikmati kehadiran Tuhan. Kan itu juga sudah tidak mungkin begitu, Pak. Sulit sekali karena kita sendiri sebenarnya tidak menikmati. Kita sendiri tidak melihat sebagai kebutuhan primer. Utama begitu Iya, ya, utama. Pak? Sehingga akibatnya, bayangkan ya, kalau suami istri sebagai ayah dan ibu, itu cuma melihat kebutuhan primer utama adalah mengumpulkan seluruh keluarga makan malam sama-sama. Nah, itu nanti anak juga akan menganggap itu kebutuhan primer. Itu baik loh, tetapi bukan yang terbaik. Oleh karena itu hanya mencipta suatu sistem kehidupan keluarga yang harmonis, tapi bukan keluarga Kristiani yang menghadirkan Tuhan Yesus di sana. Nah, sehingga seharusnya bagaimana bisa menghadirkan Tuhan Yesus jikalau kita sendiri sebagai orang tua secara pribadi kita punya kesadaran betapa perlunya saya bertemu dengan Tuhan setiap hari sendiri. Nah, itu akan nanti cahaya dari Tuhan, berkat karunia Tuhan itu akan mengalir melalui kita kepada suami atau istri, kepada anak-anak. Semuanya akan merasa. Dan anak-anak juga akan melihat modelnya dan mereka juga mempunyai keinginan begitu, Pak, kira-kira. Oh iya? Oleh karena mulai melihat betapa bahwa mamanya serius sekali. Nah, ada yang setiap pagi melihat mamanya tidak mau terganggu, dia selalu sendiri duduk baca Alkitab. Paling tidak setengah jam, alone with God. Dan dia selalu membawa buku, dia mencatat apa yang didoakan. Dia mencatat apa yang Tuhan singkapkan. Nah, anak-anak akan belajar sesuatu. Bahwa ini memang kehidupan orang yang beriman itu begini. Tuhan itu so important. Yeah. Jadi berarti kalau kita masih belum ada keinginan untuk itu sebagai orang tua, kan kita juga tidak bisa menularkan itu kepada anak, begitu ya Pak? Ya, kita tidak, sesuatu yang kita tidak punya, kita tidak bisa berikan. Jadi kita hanya bisa memberi jika kita punya. Ya. Ya, meskipun kadang-kadang kita itu masih tidak konsisten, tetapi kita sadar sekali ini. Sehingga kita itu ingin sekali semakin konsisten. Berarti step yang pertama itu apa sih Pak? Yaitu tekad. Yaitu sekali lagi kesadaran mengenai kebenaran teologi ini. Bahwa alone with God, solitude, itu menjadi pertanda yang paling nyata. Seorang menyediakan waktu dan tempat bagi Tuhan apa enggak? Nah, kalau dia tidak pernah alone with God, solitude, sendiri dengan Tuhan setiap hari, dia sebetulnya tidak serius. Aktif di gereja itu tidak serius. Itu hanya pelarian. Jadi berarti Pak, step yang pertama itu adalah adanya kerinduan untuk sebetulnya mengenal dan bergaul dengan Allah secara pribadi. Iya. Begitu. Baru setelah itu dia aplikasikan di dalam berbagai macam tingkah laku agama dan kegiatan yang lain. Bukan terbalik. Ya. Oleh karena sekarang orang di gereja itu semuanya lari keluar, mau melayani, ada PI, ada apa, ikut PA apa. Tapi sendiri di rumah dia tidak ada waktu untuk Tuhan. Jadi ini hidupnya itu menjadi imbalance. Ya. Nah, selalu ada efek sampingan akibatnya. Sudah lama jadi Kristen, ternyata dosa yang lama masih hidup. Sudah lama jadi Kristen, dia ternyata wataknya yang buruk masih luar biasa. Jadi sebetulnya itu kita melihat ya, sebetulnya begitu banyaknya hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kita tidak pernah pakai. Dan itu tuh, kalau tadi step yang pertama, itu tuh sudah ada. Sebetulnya kan kita juga membutuhkan Pak, anugerah daripada Tuhan itu untuk sebetulnya seolah-olah ya meteraikan gitu loh, kerinduan kita ini. Karena kalau tidak, kan kadang-kadang kita mendengar, saya itu sudah komitmen loh untuk mempunyai saat teduh sendiri. Tapi kan paling-paling 2 hari, habis itu pas lagi hilang begitu. Bagaimana itu Pak? Apakah bukan ya, kita manusia itu memang sebetulnya korban, bagian daripada sistem, sehingga akhirnya menjadi korban. Jadi sistem itu kan sebetulnya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita ini tidak berdaya untuk membuangnya lagi. Sudah ada.
Dan kita akan ikutin terus. Tiap hari begini, isinya ini dan itu terus. Ada yang kerja dari pagi-pagi sudah siap pergi berangkat, buka toko atau apa, kemudian kulakan, ya kan, membersihkan tempat apa, terus rutin. Dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya kita melihat bahwa hidup ini tidak bisa didesain lagi. Didesain yang baru. Direvisi lagi. Jadi kalau begitu tuh Pak, seperti tadi Bapak katakan, ya harus ada komitmen misalnya. Harus ada, kita harus berani untuk memulai sesuatu. Tapi tanpa kita terus-menerus itu berpegang kepada anugerah Tuhan itu, kan kayaknya mungkin bukan 2 hari lagi. 1 hari kita melakukan, besoknya kita sudah lupa lagi. Tergilas lagi dengan kegiatan, kesibukan, lalu kemudian dengan lagi begitu. Bagaimana itu Pak? Jadi sehingga ini kembali kepada masalah sistem ya. Iya. Jadi kembali kita menjadi korban dari sistem. Makanya saya seringkali mengatakan di dalam ceramah atau apa, saya selalu mengatakan sistem is a subtle enemy. Jadi musuh yang tidak kelihatan. Kita mesti waspada dengan sungguh menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini. Yang kadang-kadang merupakan kumpulan daripada kegiatan yang itu terus itu. Yang kita tidak bisa keluar, tidak ada yang bisa kita buang lagi. Padahal waktu itu tetap 24 jam sehari. Dan tenaga kita makin tua makin habis ini. Akhirnya kita tidak menjadi produktif lagi. Jadi kalau melihat yang seperti ini, ya memang sebetulnya kita harus bergerak juga. Bukan hanya secara pribadi, tapi melibatkan gereja. Sehingga gereja ini menolong sebetulnya menjadi tempat sebenarnya di mana kehidupan pribadi itu akhirnya bisa dibenahi. Tapi jika gereja tidak memberikan pelengkap seperti ini ya, memberikan kesadaran kepada anggota jemaat untuk bagaimana kita itu hidup. Akhirnya ya anggota jemaat cuma mendengarkan dan keluar setelah itu ya lupa sudah. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih kalau tadi Bapak mengatakan gereja harus berperan? Ya berperan oleh karena sebenarnya gereja itu tujuannya itu harus memang memberikan akan bekal supaya kesadaran manusia untuk bisa dipakai untuk membenahi dirinya. Itu modalnya itu cukup. Jadi kalau gereja tidak memberikan yang cukup seperti itu, ya akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar ini berkali-kali, kita tuh kembali kepada persoalan bahwa masalah watak dan kepribadian itu bisa sampai menjadi manifestasi daripada sifat-sifat buruk yang hadir. Termasuk memang tidak pernah adakan waktu dan tempat khusus untuk Tuhan di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Meskipun kita keluarga Kristiani. Jadi kalau Anda itu mempunyai kegelisahan dan ingin sekali untuk menolong banyak orang, mari kita bersama-sama. Saudara bisa belajar di sekolah kami STTRI. Ada berbagai macam program yang disediakan. Menjadi hamba Tuhan, menjadi konselor, silakan saudara hubungin akan pelayanan kami. Melalui pelayanan hotline maupun pelayanan langsung. Saudara bisa meminta formulir dan sebagainya. Dari 021 799 0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.